Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan di tahun baru ini kalian lebih semangat lagi dalam belajar dan berkarya. Juga tidak lupa semoga kalian selalu menjaga kesehatan, semoga selalu sehat, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Oke anak-anak, untuk semester 2 ini berbeda dengan semester lalu. Untuk teknik animasi, semester 1 kita fokus di animasi 2 dimensi. Dan untuk semester 2 ini kita sudah memulai materi animasi 3D ya. Mungkin banyak kakak-kakak kelas kalian yang menyampaikan pengalamannya, juga saya pribadi ya. Untuk animasi 3D ini memang sepertinya cukup kompleks ya, tetapi pada prakteknya justru animasi 3D ini lebih mudah dalam hal menganimasikan. Mungkin sedikit lebih kompleks pada saat modelingnya, tetapi pada saat menganimasikannya lebih mudah. Berbeda dengan animasi 2 dimensi kemarin, terasa lebih kompleks pada saat menganimasikan. Itu menurut pengalaman dari teman-teman kalian ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar animasi 3D. Jadi sebelum nanti kalian belajar mendalami aplikasinya, akan ada banyak istilah yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Jadi di awal kita belajar tentang konsep dasar animasi 3D ya. Nah, coba kalian perhatikan kedua jenis film-film animasi ya, serial animasi yang sering kalian lihat di televisi. Yang paling populer untuk 2D ya, yang biasa dikenal oleh anak-anak, ini yang suka nonton Cartoon Network pasti sudah kenal ini Adventure Time ya. Doraemon misalnya selalu tayang di televisi Indonesia ya. Nah, karakteristiknya kalian bisa rasakan kan ya. Jadi hanya memungkinkan untuk gerak secara 2 dimensi saja, karena berhubungan dengan vektor 2 dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y ya. Sementara yang animasi 3D, coba kalian lihat dari penampilannya, itu sudah menampilkan kesan volume di situ ya. Ada solid drawingnya itu terasa sekali, jadi akan lebih mudah untuk menampilkan kesan yang sesungguhnya, yang realis untuk animasi 3D ya, asalkan pengolahannya atau dalam mengolahnya, dalam membuatnya itu kita betul-betul detail ya, maka nanti akan tampil benar-benar sangat realis untuk yang 3D ya. Coba kalian rasakan. Nah, untuk vektor 3 dimensi ini berhubungan dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Nah, kemudian kita bedakan dulu karakteristiknya objek animasi untuk 3 dimensi ini. Kalian kan masih ingat ya definisi animasi pada semester yang lalu. Pada dasarnya untuk menganimasikan objek 3D ini sama prinsipnya. Jadi membuat urutan frame ya yang ditampilkan, yang di-capture oleh kamera itu berdasarkan visual yang dibuat oleh aplikasi itu. Jadi untuk animasi 3D kita atur modelingnya, kemudian kamera dan lightingnya, kemudian di capture, ditangkap pergerakannya frame by frame. Untuk penganimasiannya sebenarnya sama ya, hanya beberapa perbedaannya. Kalau untuk animasi 3D ya, objek-objeknya ini karakteristiknya punya 3 sumbu ya, punya 3 ordinat, yaitu X untuk mengatur gerak ke kanan dan ke kiri, Y untuk mengatur gerak ke atas dan ke bawah, sedangkan Z-nya untuk mengatur gerak depan belakang, sehingga gerak kamera nanti akan semakin mudah ya, jadi tidak manual seperti pada saat di 2D, tetapi dipermudah oleh ada fitur kamera ya. Jadi kita bisa mengatur bagaimana objek itu di-capture atau ditangkap oleh si kamera ini ya. Kemudian mengandung unsur bayangan atau shading karena berhubungan erat dengan lighting atau pencahayaan. Jadi nanti di software 3D, baik itu 3D Max, Blender maupun Maya, itu pasti ada unsur lighting ya, ada lighting dan kamera yang di setup di halaman utamanya ya. Jadi kita bermain di sana untuk menimbulkan kesan solid drawingnya itu ya, untuk menimbulkan kesan realnya
kelebihannya aplikasi 3D, nanti objeknya bisa didukung oleh fitur-fitur shading dan lighting. Tidak seperti pada saat 2D, kita efek shadingnya itu manual, ya. Jadi memberikan perbedaan warna itu kalau di 2D manual. Kalau di sini sudah secara otomatis fitur-fiturnya tersedia. Nah, kemudian untuk aplikasi pengolahnya sendiri itu nanti kita akan mengenal ada 3ds Max, ya, itu yang wajib kalian ketahui, juga Blender, 3D Maya, kemudian Matchbox, Cinema 4D, dan masih banyak lagi, ya. Nah, hanya karena kondisi lab kita ini kurang memadai, ya, juga untuk perangkat laptop maupun hardware yang kita gunakan itu kebanyakan kurang support dengan 3ds Max karena membutuhkan internal memori yang sangat besar, ya, untuk bisa mengolah di 3ds Max. Maka tanpa menghilangkan kompetensi kalian, nantinya kita akan belajar menggunakan Blender, ya, karena ini softwarenya gratis, kemudian juga lebih ringan dan lebih kompatibel, ya. Nah, itu untuk aplikasi pengolahnya. Nah, kemudian untuk elemen objek grafik 3 dimensi, ini nanti kalian akan mengenal istilah-istilah seperti ini, ya. Jadi kalau ada sebuah objek, ya, ada nanti namanya vertex, ya. Itu adalah titik-titik sudut yang menjadi penyusun edge atau garis tepi, ya, atau sisi, ya, mungkin kalau itu 2 dimensi. Kemudian ada face atau bidang permukaan. Nah, ini kalau sisi dalam 3 dimensi namanya face. Kemudian kalau garis ini namanya edge, sedangkan titik-titiknya ini namanya vertex. Nah, ini elemen paling dasar dari sebuah objek 3 dimensi. Kita nanti akan banyak mengolah 3 elemen ini, anak-anak, ya. Nah, kemudian sebetulnya kalian harus mempelajari dulu secara manual supaya terbangun rasa kalian dalam memandang sebuah objek atau mengkreasikan objek itu harusnya berlatih dulu secara manual. Tapi saya akan skip saja materi ini, ya. Jadi kalian cukup perlu tahu saja, nanti melatihnya itu secara visual. Jadi banyak-banyaklah melihat gambar-gambar perspektif, ya, dan hasil-hasil karya 3 dimensi nanti supaya kalian terbangun perasaan artistiknya, terutama dalam hal memahami lighting, pencahayaan, kemudian visual komposisinya, ya. Nah, untuk sketsa atau membuat objek 3 dimensi secara manual, ya, ada beberapa hal atau teknik yang harus kalian perhatikan. Ya, jadi kalau bikin objek 3D, bedanya dengan 2 dimensi adalah yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, adanya lighting. Jadi kalian harus memperhatikan pencahayaan, ya, berhubungan dengan teknik pengaturan intensitas cahaya dan penempatan efek bayangan. Jadi kalau mau bikin animasi nanti harus konsisten itu, ya. Tapi kalau di aplikasi karena ini sudah auto, ya, sudah auto generate, jadi kalian tidak usah menggambar frame by frame. Tapi kalau di 2D untuk efek lighting ini harus benar-benar konsisten, jangan sampai sekarang bayangannya di sini kemudian tiba-tiba tidak pindah arah kamera, tiba-tiba arah cahaya, tiba-tiba kalian pindahkan shadingnya. Nah, itu harus kalian perhatikan lighting, ya. Bagaimana sebuah objek itu tampil secara proporsional di kamera, itu lightingnya harus kalian pertimbangkan, ya. Kemudian yang kedua adalah airbrush, ya. Jadi untuk membuat animasi 3D sketsa 3D secara manual, ya, salah satunya juga bisa digunakan teknik brushing, ya. Jadi menggunakan brush itu kalau manual, ya, kalau di 2D untuk menimbulkan kesan kedalaman dan realisme ini bisa kalian gunakan brush, misalnya pakai Photoshop atau pakai Sketchbook, itu bisa gunakan tool brush, ya. Nah, kemudian perspektif, ya. Perspektif, kalian harus memperhatikan prinsip visual sudut pandang mata terhadap objek, ya. Prinsip-prinsip perspektif itu akan sangat erat kaitannya dengan memunculkan efek 3D pada sebuah objek, ya. Nah, kemudian ada juga teknik yang digunakan untuk memunculkan gambar itu supaya terlihat 3D, ya, melalui bentuk-bentuk kreatif. Jadi menggambar
menggambar sketsanya dengan menghubungkan antara sudut pandang yang melihat dengan objek yang digambar. Nah, misalnya ini ada menggambar di kertas ini, tetapi tampak seolah-olah ini adalah gambar 3 dimensi ya. Dan masih banyak lagi ini, biasanya ini tipuan mata. Jadi pada saat menggambar kalian harus memperhatikan sudut tampilnya, sehingga akan menimbulkan ilusi 3 dimensi ini, padahal digambar secara 2 dimensi, tetapi hasil sketsanya ini menghasilkan objek yang seolah-olah 3 dimensi gitu ya. Ada volumenya, ada pencahayaannya juga tepat, unsur volumenya juga dapat ya. Nah, kemudian yang kelima adalah penentuan sudut pandang terhadap objek ya. Jadi untuk menimbulkan efek 3 dimensi dalam sketsa gambar 3 dimensi, kalian harus bisa membuat komposisi atau sudut pandang atau bagaimana preview stylenya untuk bisa menimbulkan objek itu seolah-olah 3 dimensi. Apakah diambil dari samping, apa diambil dari agak ke bawah, misalnya agak ke samping ya, sehingga struktur 3 dimensinya itu tampak ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pemodelan objek 3 dimensi. Kenapa sih namanya pemodelan? Pemodelan itu berarti adalah proses pembuatan model 3 dimensi ya, pembuatan objek animasi 3 dimensi. Khususnya untuk 3D yang berbasis komputer ya, kita mengistilahkannya modeling ya. Membutuhkan ini tahapan pemodelan itu adalah proses membuat atau menciptakan objek 3D ya. Nah, semua aplikasi pengolah 3D, pengolah gambar 3 dimensi itu pasti menggunakan istilah modeling di situ ya. Jadi ada beberapa jenis pemodelan. Yang pertama adalah model hard surface. Hard surface, permukaan keras ya. Ini adalah identik dengan proses pembuatan atau menciptakan objek 3 dimensi yang dikonstruksi oleh manusia ya. Jadi bukan alam. Jadi membuat objek yang seperti misal kendaraan, kemudian arsitektur, kemudian robot, mesin, rumah ya, dan lain-lain ya. Rumah itu masuk arsitektur ya. Ini termasuk jenis model hard surface. Nah, sedangkan yang kedua adalah jenis pemodelan yaitu model organik. Model organik ini objek modelnya itu adalah objek yang secara alami ya, natural, seperti tumbuhan, hewan, batu, petir, awan, dan lain-lain. Beberapa aplikasi itu menyediakan add-on untuk model organik ini. Jadi kita tinggal menggunakan yang sudah tersedia di aplikasi. Tetapi kalau untuk membuatnya ini cukup butuh kerumitan ya, karena tidak seperti model hard surface pada umumnya bisa diatur secara geometrik. Tetapi kalau yang organik ini harus sisi kelengkungannya, sisi kelenturannya ya, itu harus diperhatikan ya. Nah, tadi adalah jenis-jenis model ya, jenis-jenis model. Ada apa tadi? Model yang hard surface dan ada yang natural. Nah, sekarang bagaimana untuk membuatnya? Bagaimana untuk menciptakan jenis-jenis model yang seperti tadi itu? Kita perlu beberapa teknik ya. Ada teknik pemodelan. Nah, yang pertama ini adalah yang paling sederhana ya, yang paling gampang, paling mudah dipelajari, yaitu yang pertama adalah primitive modeling. Nah, primitive modeling ini merupakan teknik dasar pemodelan 3D dengan menggunakan objek-objek solid yang sudah ada pada standar geometri. Ya, kalau di Blender ini sudah ada di mesh-nya itu ya, di property mesh-nya itu. Nah, pemodelan dilakukan dengan menggabung-gabungkan objek standar yang sudah disediakan oleh aplikasi. Jadi kalau di 3ds Max itu sudah ada kubus, sudah ada bola, sudah ada tabung ya. Nah, ini tinggal menggabung-gabungkan saja sehingga memunculkan, misalnya kita mau bikin objek hard surface-nya ini adalah kamera. Nah, di situ tinggal gabungkan ada cube, kemudian ada
silinder ya. Ini semua digabung-gabungkan sehingga tidak perlu memahat lagi ya. Sudah ada objeknya, tinggal nempel gitu ya, dengan memperhatikan koordinatnya supaya tidak aneh nanti ya. Nanti kalian akan praktekkan ya. Nah, dengan demikian ini hanya bisa digunakan untuk model-model yang standar dan tidak diterapkan untuk membuat bentuk yang kompleks. Kan nggak mungkin kalau bikin daun misalnya pakai bola-bola atau kotak-kotak gitu ya. Jadi ini namanya apa tadi? Primitive modeling ya. Jadi bikin kursi ya, meja itu mungkin masih bisa dengan primitive modeling ya. Kemudian ada polygonal modeling ya. Disebut juga dengan sculpting atau memahat. Nah, ini yang paling banyak digunakan untuk pengguna pemula ya. Seperti nanti kalian akan belajar teknik pemodelan ini dengan cara menyusun dari objek atau objek mesh yang sudah disediakan oleh aplikasi, kemudian nanti dimodifikasi baik itu vertexnya maupun face-nya ya. Ini kemudian dimodifikasi, dipahat nanti, dikecilin, dibesarin, kemudian ya pokoknya digituin ya. Nah, ini nanti kalian akan lebih banyak menggunakan teknik ini ya dalam membuat sebuah objek. Nah, sedangkan yang ketiga ini yang paling sulit ya. NURBS modeling. Jadi NURBS itu singkatan non-uniform rational base spline ya. Saya sampai sekarang juga sulit untuk ininya ya. Jadi saya bilang NURBS aja gitu ya. Merupakan teknik modeling dengan fokus utama pemodelan dengan memanfaatkan kurva dan surface 3D yang memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi ya. Jadi objek-objek itu disusunnya tidak dengan dipahat, tetapi sama dengan poligonal ya, menggunakan standar geometri yang sudah ada, standar primitif yang sudah ada, kemudian dikonversi menjadi editable to NURBS ya. Jadi nanti dimodifikasi untuk diatur lengkungnya, dia diatur sudut-sudut geometrisnya sehingga menjadi objek yang lebih realis gitu ya. Nah, ini kelebihannya dari NURBS modeling, tetapi tentu saja lebih rumit ya. Nah, untuk animator profesional itu banyak yang menggunakan teknik NURBS ini ya, NURBS modeling. Nah, kemudian hal-hal apa yang harus kalian perhatikan pada saat membuat model atau pada saat pengolahan model? Tadi pertama harus tahu jenisnya dulu tadi apa, hard surface atau organik tadi ya. Kemudian yang kedua tentukan mau pakai teknik apa. Kalau itu agak rumit bisa pakai poligonal atau yang lebih rumit lagi pakai NURBS ya. Kemudian apa saja yang harus kalian perhatikan pada saat membuat model itu ya. Yang pertama adalah kalau tidak diberi warna ya, objek itu akan sulit dibedakan ya dengan objek lainnya karena warnanya akan grey semua ya. Maka perlu namanya proses pewarnaan. Menentukan warna juga disesuaikan dengan karakteristik objek ya, materialnya, teksturnya itu berfungsi menampilkan agar objek itu tampak lebih nyata. Jadi kalau misalnya di sini contohnya objek kursi yang paling sederhana, warna coklat ini menggambarkan dia terbuat dari kayu ya. Nah, ini juga akan mendefinisikan rupa dan jenis bahan dari objek 3D yang kita gambarkan tadi itu ya. Nah, ini tanpa tekstur mapping. Nah, apa itu tekstur mapping? Nah, yang kedua ini yaitu ditambah dengan tekstur mapping misalnya yang lebih agak ditingkatkan lagi kualitasnya, yaitu memberikan pemetaan tekstur pada permukaan objek. Jadi kita ambil contoh ini yang objek yang sudah dimodelkan, sudah diberi warna, tetapi tidak ada teksturnya ya, tidak ada teksturnya. Nah, maka dibuatlah maps ini ya, bentuk gambar atau warna yang digunakan untuk melapisi objek 3D. Nah, bentuknya ini bisa JPEG ya, bisa dari gambar tekstur yang bisa di-download. Nah, kemudian ditempelkan 2D tekstur ini pada si objek ini sehingga menampilkan hasil yang seperti ini, ya.
Nah, ini adalah apa tadi? Tekstur mapping, ya. Jadi teknik pemetaan tekstur permukaan objek. Nah, mapping itu adalah prosesnya, nanti tools-toolsnya sudah tersedia, baik itu di 3D maupun Blender, ya. Nah, kemudian tadi yang pertama pewarnaan, kemudian yang kedua tekstur mapping, yang ketiga adalah tata cahaya. Untuk menghasilkan kesan realis, ya, kita perlu memperhatikan, nanti kamu harus benar-benar menguasai tata lighting dalam aplikasi animasi 3D, ya. Nah, untuk itu kalian perlu mengetahui prinsip-prinsip pencahayaan, jenis-jenis cahaya, kemudian bagaimana prinsip pencahayaan itu. Nah, mirip seperti kalian mempelajari dasar-dasar fotografi, kalian juga akan mempelajari ini nanti di materi fotografi atau videografi, ya. Nah, untuk jenis-jenis cahaya yang digunakan dalam animasi 3D, ini ada beberapa istilah, ya, beberapa pembagian, ya. Kalau kita melihatnya berdasarkan arah cahaya dan jatuhnya cahaya ke subjek, nah, ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah top light, yaitu jenis cahaya yang datang dari atas subjek, ya, sebagai ambient atau base light dalam menciptakan suasana tertekan pada objek. Yang kedua adalah eye light, ya, jenis cahaya ini yang seolah-olah berasal dari mata kita memandang, ya. Ditujukan pada posisi mata subjek guna menguatkan kekuatan yang muncul dari mata. Jadi seperti kalau kita cahaya yang tampil dari arah kita, ya. Kemudian accent light ini biasanya ditujukan pada background, ya. Jenis cahaya ini ditujukan untuk menciptakan mood tertentu. Nah, seperti apa ini? Nah, kita lihat top light ini menghasilkan hasil seperti ini contohnya. Nah, jadi lebih dramatis gitu ya mungkin, ya. Nah, kemudian untuk eye light ini kesannya lebih natural, ya. Kemudian untuk accent light, nah karena untuk aksen untuk tambahan visual aja, nah ini biasanya dipantulkan ini ke arah backgroundnya, jadi untuk menimbulkan efek-efek dramatis tertentu, ya. Jadi untuk cahaya tambahan istilahnya, ya. Itu yang pertama berdasarkan arah dan jatuhnya cahaya ke subjek. Kemudian yang kedua berdasarkan kualitas cahaya. Jadi seorang lightman itu nanti akan harus bisa menentukan hard light dan soft lightnya lighting, ya. Hard light, cahaya ini dihasilkan oleh sumber cahaya dengan intensitas yang tinggi dan lebih bersifat spot, sehingga kalau itu diterapkan pada objek, nah itu akan menghasilkan shading yang lebih atau bayangan yang lebih banyak. Kemudian soft light, cahaya yang lembut, dihasilkan dari sumber cahaya yang terpendar dan halus, ya. Kontras dihasilkan lebih tipis sehingga bayangan yang dihasilkan juga tidak keras, ya. Nah, kemudian berdasarkan sumber cahaya atau konsep dasar pencahayaan, ada cahaya yang natural. Artinya, kalian tidak perlu mengatur tata letak lightingnya lagi, tetapi kita memanfaatkan sudut pengambilan gambar atau kamera pointnya dengan arah cahayanya, misalnya cahaya matahari atau cahaya rembulan, ya. Dan yang kedua adalah artificial light atau cahaya buatan. Ini biasanya dari arah lampu-lampu lighting, ya. Kemudian untuk prinsip-prinsip dasar tata cahaya, ya. Coba kalian perhatikan. Jadi nanti kalau mau hasil objek yang bagus, maka kalian harus menyediakan 3 sumber atau resource lightingnya itu, ya. Yang pertama adalah key light. Nah, ya, key light ini adalah cahaya yang utama. Biasanya dari depan, dari arah depan objek, ya. Kemudian fill light ini gunanya untuk menghapus bayangan yang timbul akibat key light. Nah, demikian juga dengan backlight, ini cahaya dari belakang objek, ya, gunanya untuk memperjelas tampilan objek. Contohnya, ini kalau pakai key light saja, nah, ini hasilnya akan seperti ini, ya, kurang tampak detail objek yang belakang ini, ya. Nah, kemudian ditambah dengan fill light. Nah, ini kan terkesan lebih kontras, ya, kontras sekali kalau cuma pakai key light. Kemudian ditambah fill light untuk menghilangkan sedikit shadingnya. Nah, kalau ingin menonjolkan semua objek, maka ditambahlah itu backlight, sehingga semua objek ini akan tampak jelas dan terang. Nah, itu untuk prinsip dasar tata cahaya, nanti kalian akan menerapkannya pada saat
selesai modeling, jadi biar modelnya itu terlihat tampak dramatis atau tampak bagaimana, kalian tinggal atur lighting yang ada di aplikasi itu ya. Boleh menambahkan lebih dari satu sumber cahaya. Nah, kemudian ya ada yang keempat, ini setting kamera model. Jadi yang perlu diperhatikan nanti untuk membuat model objek 3 dimensi supaya objek itu tampak sesuai dengan keinginan kita, tercapture oleh mata ya, maka kamera modelnya ya, setting kameranya itu harus pada posisi yang tepat, harus pada ordinat yang tepat. Ya, jadi nanti pengaturannya, penganimasiannya, mengubah posisi kamera ya, itu nanti berhubungan dengan keyframe yang akan kita buat pada aplikasi animasi ini ya. Jadi harus memperhatikan apa, setting kamera model. Ya, itu untuk nanti kalian makanya harus tahu ini dulu supaya nanti Bung Maya pada saat masuk ke aplikasi kalian tidak bingung apa itu setting kamera, kenapa harus ada kamera, ada lighting di dalam aplikasi ini apa ya. Nah, seperti itu. Supaya sekarang saya jelaskan dulu, nanti kalian sudah paham, oh ini yang kemarin dijelaskan oleh Bung Maya ya. Aplikasi pengolah animasi 3D. Ya, yang paling populer saat ini 3 saja saya sebutkan, meskipun banyak sekali aplikasi di luar sana ya yang support ke 3D ya. Nah, ada 3 yang terpopuler. Yang pertama ini sesuai dengan nama saya ya, Autodesk Maya. Ya, seperti saya juga. Nah, ini merupakan software yang dalam Golden Globe Award itu salah satu software terbaik ya yang digunakan oleh para animator Hollywood saat ini ya. Jadi software ini adalah software 3D Pro terbaik ya. Fitur-fiturnya sangat lengkap dan sangat sempurna untuk mendukung visual effect untuk yang menghasilkan high end kualitas ya. Nah, jadi untuk Autodesk Maya ini sudah pro ya, benar-benar membutuhkan kerumitan tingkat tinggi. Nah, di bawahnya ini yang akan kalian pelajari nantinya, yaitu 3D Blender. Nah, ini gratis dan ini sangat populer digunakan terutama di kalangan pemula. Jadi nanti tugas kalian adalah menginstal ya aplikasi Blender ini. Tahapan-tahapannya apa untuk bisa mendapatkan aplikasi ini ada di tugas nanti ya. Kemudian melakukan instalasi. Ya, melakukan instalasi 3D Blender ya, kalian nanti bisa berkelompok dengan teman. Kemudian yang terakhir adalah 3D Max ya. Sebetulnya ini yang wajib diajarkan di kurikulum, tetapi karena kondisi hardware kita kurang baik ya, dan saya rasa kualitasnya tidak jauh beda lah ya dengan Blender, maka kita fokusnya nanti ke Blender aja ya. Nah, ini aplikasi modeling yang juga berkualitas tinggi ya, pada umumnya digunakan untuk visualisasi produk dan arsitektur ya. Seringkali kita lihat iklan di TV itu menggunakan aplikasi ini untuk visualisasi produk ya. Ini anak-anakku yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini. Mudah-mudahan kalian nanti bisa segera mempraktekannya. Tolong kalian perhatikan apa-apa yang saya sampaikan di Google Classroom masing-masing. Oke, demikian anak-anak. Semoga kalian mudah memahami. Selamat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.